Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan semangat pagi. Kami ucapkan selamat datang kepada para peserta webinar pada pagi hari ini, yaitu pada tanggal 15 Februari 2025, dengan tema yaitu deteksi dini benjolan di payudara. Apa kabar, sahabat permata? Semoga sehat selalu dan berbahagia, dan semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan kemudahan serta kelancaran dalam menjalankan aktivitasnya, khususnya dalam mengikuti kegiatan webinar pada pagi hari ini. Sahabat Permata, untuk webinar kali ini yang diselenggarakan oleh Rumah Sakit Permata dan Serpong, yang merupakan bentuk dari mewujudkannya Rumah Sakit Permata dan Serpong sebagai rumah sakit yang sayang ibu atau Women Healthcare. Sebelumnya perkenalkan saya dengan Siti Hamidanur Hasanah sebagai MC pada pagi hari ini. Nah, apresiasi yang tertinggi kami ucapkan kepada seluruh peserta dan para narasumber. Alhamdulillah ini sudah ada Dr. Rizky Zuhri, spesialis bedah. Selamat datang, dokter. Bagi Anda yang Ya, Mbak Cynthia. Ya, dan juga untuk semua para peserta yang telah meluangkan waktunya untuk mengikuti kegiatan ini. Sebelum dimulai acara ini, mari kita sama-sama panjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga acara ini bisa berjalan dengan lancar dan ucapan terima kasih juga Alhamdulillah kepada Allah kita diberi kesempatan dan kesehatan untuk bisa hadir di acara webinar yang berbahagia ini. Untuk webinar pada pagi hari ini, kita sudah ada dengan Dr. Rizky Zuhri, spesialis bedah, yang merupakan dokter spesialis di Rumah Sakit Permata dan Serpong. Jadi, bagi para peserta yang ingin konsul langsung ke Rumah Sakit Permata dan Serpong, bisa langsung datang ke Rumah Sakit Permata dan Serpong. Dan jangan ragu untuk, sepertinya ini ada beberapa juga para peserta dari ibu-ibu puskesmas. Terima kasih ibu-ibu dan seluruh para sahabat permata yang telah hadir. Dan untuk kegiatan kali ini juga, untuk keseruannya jangan lupa di-share di uh, tag story para peserta di @Rumah Sakit Permata dan Serpong dan juga follow IG Rumah Sakit Permata dan Serpong. Baik, para sahabat permata, sebelum kita mulai kegiatan ini, mari sama-sama kita saksikan presentasi marketing terkait dengan promosi layanan yang akan dipresentasikan oleh Ibu Yeni Afiani sebagai Kepala Bagian Marketing. Dipersilakan nih dengan Ibu Yeni. Baik, terima kasih Bu Hamidah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin menyampaikan pelayanan yang ada di Rumah Sakit Permata Delima Serpong. Ya, layanan unggulan Rumah Sakit Permata Delima Serpong diantaranya ada klinik kandungan, klinik anak, klinik tumbuh kembang, dan klinik laktasi. Nah, ini dokter spesialis spesialis bedah umum kami, yaitu Dokter Rizky. Beliau juga narasumber pada webinar kali ini. Slide. Layanan poliklinik lainnya yaitu kita ada dokter umum, dokter gigi umum, kita juga ada dokter spesialis penyakit dalam, spesialis anak, spesialis kandungan, spesialis bedah umum, serta spesialis ortodontik. Nah, ini adalah gambaran dari Rumah Sakit Permata Dalima Serpong. Ini ruang perawatan kamar VVIP kami, terasa nyaman ya, sahabat permata semua. Ya, Rumah Sakit Permata Dalima Serpong juga sudah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Jadi bagi Bapak Ibu rekan-rekan semuanya yang mungkin punya BPJS Kesehatan, silahkan berkonsultasi dan berobat di Rumah Sakit Permata Dalima Serpong dengan menggunakan BPJS Kesehatan. Slide. Kita juga menjadi salah satu peserta dari provider dari Mandiri InHealth, yaitu kami menerima untuk pelayanan managed care baik dari silver, gold, platinum, dan diamond. Nah, ini mitra atau kerjasama asuransi lainnya. Jadi kita cukup banyak ya, Bapak Ibu, untuk asuransi konvensional lainnya. Ya,
Ini salah satu paket promo kami. Kita ada paket wasir, ya bebas wasir tanpa operasi. Nanti dengan Dokter Rizky juga dengan metode PILA. Selain tadi tindakan eh, bedah tersebut, eh, poliklinik spesialis bedah juga bisa menangani tindakan bedah minor, sirkumsisi dewasa maupun anak. Kita juga tersedia paket persalinan dengan harga mulai dari 5.500.000 sampai 12.500.000. Ya, ini juga ada paket promosi deteksi risiko, paket imun booster. Nah, kami juga sudah membuka layanan untuk MCU Mabrur. Jadi Bapak Ibu yang mungkin rencana untuk pergi haji atau umroh, kita saat ini sudah tersedia layanan medical check-up untuk haji maupun umroh. Baik, sekian terima kasih. Baik, terima kasih atas paparannya. Sebagaimana yang sahabat dapat saksikan, jadi dari presentasi layanan yang tadi disampaikan dan promosi bahwa memang Rumah Sakit Permata Dharma Serpong memberikan pelayanan yang paripurna dan dilayani oleh para dokter-dokter yang profesional. Salah satunya narasumber kami yaitu Dr. Rizky Zuri, spesialis bedah dan juga tenaga ahli di masing-masing bidang sehingga jangan ragu untuk datang ke Rumah Sakit Permata Dharma Serpong karena kami memprioritaskan kenyamanan dan keamanan untuk seluruh para pasien Rumah Sakit Permata Dharma Serpong. Baik, untuk selanjutnya izin Dokter Rizky dan semua para sahabat Permata, kita foto bersama dulu dokter, mumpung masih fresh. Jadi kita dipersilakan, Alhamdulillah Dokter Widya juga sudah hadir sebagai moderator untuk sama-sama bisa berfoto bersama. Dipersilakan untuk menyalakan videonya terlebih dahulu untuk para sahabat Permata dan kepada panitia boleh dibantu untuk bisa mengambil fotonya. Baik, sudah dibuka semua. Oke, kita hitung. Satu, dua, tiga. Selanjutnya di slide selanjutnya. Satu, dua, tiga. Satu kali lagi. Satu, dua, tiga. Baik, dengan telah dilakukannya foto bersama, demikian untuk acara pembukaan untuk foto bersama dan sama-sama sudah kita laksanakan. Untuk acara selanjutnya ke acara inti yaitu acara webinar pada hari ini yang akan saya serahkan kepada moderator yaitu dengan Dr. Widya Dwi R yang merupakan dokter umum Rumah Sakit Permata Mufidah Group. Saya bacakan dulu untuk kurikulum vitae Dr. Widya Dwi Rahmadani. Dr. Widya Dwi Rahmadani merupakan dokter umum Rumah Sakit Permata Mufidah Group. Beliau adalah lulusan sarjana kedokteran Universitas Hasanuddin 2014 sampai dengan 2017 dan sudah mengambil profesi sebagai dokteran di Universitas Hasanuddin di 2017 dan 2020. Baik, kami persilakan dan kami serahkan kepada Dr. Widya Dwi Rahmadani. Silakan dokter. Baik, terima kasih Bu Hamidah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Permata. Selamat datang di acara kegiatan webinar Rumah Sakit Permata Dadima Serpong dengan tema deteksi dini benjolan pada payudara. Nah, seperti yang kita ketahui, kalau deteksi dini itu sangat memiliki peran yang penting dalam upaya pencegahan dan juga penanganan dalam berbagai penyakit. Eh, Tema kita pada pagi hari ini itu mengenai benjolan pada payudara karena mungkin nih sahabat mata ada yang belum tahu nih kalau misalkan ternyata eh, kanker payudara itu merupakan salah satu penyakit terbanyak pada wanita yang biasanya ditandai dengan adanya benjolan pada payudara. Maka dari itu nanti hari ini kita akan mendapatkan sedikit banyak mengenai penyakit yang ditandai dengan benjolan pada payudara oleh narasumber kita yaitu Dr. Rizky Zuri, spesialis bedah di Rumah Sakit Permata Dharma Serpong.
Dan untuk sahabat permata nanti yang mau bertanya kepada Dokter Rizky, boleh mencantumkan pertanyaannya di kolom komentar. Nanti akan saya bantu sampaikan kepada Dokter Rizky. Mungkin nanti di akhir acara pun juga akan ada seperti yang sudah ditampilkan juga di Instagram Rumah Sakit Permata Delima Serpong. Kita akan ada pengumuman untuk pemenang giveaway yang sudah dilakukan oleh Rumah Sakit Permata Delima Serpong. Baik, sebelum kita mulai, perkenalkan terlebih dahulu, mungkin tadi sudah disampaikan oleh Bu Hamidah, saya Dokter Widya Ramadhani, bisa dipanggil Dokter Widya, yaitu dokter umum di Rumah Sakit Permata Mufida Group. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada narasumber kita, Dokter Rizky Zuhri, yang sudah berkesempatan untuk menjadi narasumber di kegiatan kita pada pagi hari ini. Tanpa panjang lebar, mari kita mulai acara ini dengan dimulai dengan pembacaan CV terlebih dahulu oleh pembacaan CV Dokter Rizky. Boleh ditampilkan untuk CV-nya? Baik. Dr. Rizky Zuri, spesialis bedah, merupakan dokter spesialis bedah umum di Rumah Sakit Permata Delima Serpong yang merupakan lulusan dari Pendidikan Dokter Universitas Gadjah Mada Yogyakarta pada tahun 2004 sampai tahun 2009. Dr. Rizky Zuri juga mengambil kembali program pendidikan dokter spesialis ilmu bedah di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta pada tahun 2014 sampai 2019. Saat ini Dr. Rizky merupakan dokter spesialis bedah di Rumah Sakit Permata Delima Serpong. Jadi untuk sahabat permata yang mau berkonsultasi dengan Dokter Rizky seputar benjolan ataupun ada nyeri perut dan lain sebagainya, bisa langsung menghubungi marketing Rumah Sakit Permata Delima Serpong untuk membuat jadwalnya. Baik, tanpa memperpanjang waktu, saya berikan waktu dan tempatnya kepada Dokter Rizky. Silakan dokter. Oke, terima kasih Dokter Widya. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Terdengar jelas, Dok. Oke, terima kasih. Perkenalkan saya Rizky Suris, dokter bedah umum di Rumah Sakit Permata Delima Serpong. Terima kasih untuk kesempatan pada pagi hari ini. Diberikan kesempatan untuk kita sharing bersama tentang sekilas overview tentang benjolan-benjolan di payudara dan bagaimana caranya kita mendeteksi secara dini. Karena betul nanti akan dibahas di slide bahwasanya angka kanker payudara itu cukup tinggi sekali. Cuma dari semua benjolan payudara, dari 10 wanita dengan benjolan payudara yang akhirnya menjadi sebuah gambaran keganasan atau kita sebut kanker itu hanya satu. Cuma problemnya karena ada ketakutan-ketakutan tersendiri, banyak ketakutan tahu ada sakit, ketakutan biaya, ketakutan gambaran akan dilakukan operasi. Akhirnya banyak pasien tidak datang untuk periksa. Nah, seperti kita ketahui bahwasanya namanya kanker itu ada stadiumnya. Mestinya kita bisa cegah di stadium awal, akhirnya datang di stadium akhir sehingga angka survival, angka kebertahanan hidupnya menjadi berkurang secara drastis. Makanya dengan kesempatan pada pagi hari ini, semoga bisa menjadi dapat gambaran, dapat overview, dapat gambaran untuk rekan-rekan Permata Delima semuanya, sehingga kita akan menjadi lebih aware terhadap benjolan-benjolan di payudara itu. Kita mulai ya, boleh ditampilkan slide-nya. Oke, kita next aja. Nah, salah satu yang membuat pasien akhirnya takut untuk berobat ke rumah sakit adalah kata-kata tumor. Kita samakan persepsi dulu. Secara harfiah, secara bahasa, tumor itu berarti benjolan. Jadi jangan takut ketika dokter bilang tumor, jangan terlalu negatif thinking, terlalu overthinking untuk hal-hal yang aneh dulu. Bahwasanya semua benjolan kita sebut tumor. Kejedot, benjol, tumor. Bisul itu juga termasuk dalam kelompok tumor. Ada tumor padat, tumor lunak yang disebut kista. Nah, secara umum tumor ini dibagi menjadi dua, ada tumor jinak, tumor ganas. Jadi setiap ada benjolan, periksakan dulu untuk kita pastikan dia jinak atau ganas. Ya, oke, next. Nah, terus banyak orang bilang bahwasanya kok sekarang penyakit makin aneh, penyakit kanker payudara banyak. Sebenarnya penyakit kanker payudara ini adalah penyakit yang sebenarnya sudah lama sekali. Wah, undul, pacet. Mainnya. Sebelum Masehi, Tutup pintunya. Tutup pintunya. kanker payudara ini sudah ada. Tutup dulu pintunya, Cil.
sudah menjelaskan bahwasanya ada gambaran kanker payudara dalam catatan-catatan kuno. Jadi bukan penyakit yang baru. Dari zaman dahulu kala, bahkan 1600 sebelum Masehi, penyakit ini sudah ada tercatat. Oke, next. Nah, secara medis, epidemiologi itu ada gambaran persebaran penyakit. Ini saya kebetulan menampilkan yang secara global, bahwasanya pada wanita, pada kasus baru benjolan payudara itu menempati di posisi pertama. Jadi dari 100% gambaran kasus baru keganasan atau kanker, itu 29% itu adalah kanker payudara. Dan pada pria, walaupun sangat jarang sekali, tetap angka kejadian kanker payudara itu tetap ada, walaupun sangat kecil sekali. Untuk angka perkiraan kematiannya, kanker payudara menempati posisi kedua paling banyak pada wanita setelah kanker paru-paru. Makanya awareness atau kepedulian kita terhadap kanker payudara ini harus benar-benar diperkuat sehingga angka-angka ini bisa kita tekan seperti itu. Seperti kita lihat di grafiknya, kanker payudara pada wanita menempati urutan pertama. Ya, lanjut next. Nah, tak kenal maka tak sayang. Maka kita akan overview sedikit, akan memberikan gambaran payudara yang mana. Jadi nggak mikirnya jauh-jauh, bahwasanya payudara itu baik pada wanita dan pria itu ada, terdiri dari gambaran anatomi penyokong dan anatomi inti. Anatomi intinya di sana ada namanya penghasil payudara atau lobus, kemudian ductus saluran. Kemudian di sekitarnya ada lemak penyokong. Ya, silakan next. Maka nanti ketika diperiksa, kenapa dokter harus periksa detail? Karena setiap senti pada payudara ini ada resiko untuk muncul benjolan. Payudara dari lipatan payudara bawah, kemudian ada tulang sternum, ada tulang di tengah-tengah dada kita, kemudian hingga pangkal ketiak. Kalau bahasa medisnya tail atau ekor dari payudara sendiri. Kita ketahui juga kanker payudara paling sering menyebar melalui kelenjar getah bening. Jadi semua orang punya kelenjar getah bening. Makanya nanti ada pembesaran getah bening dievaluasi dari mana apakah memang dari payudara. Embriologi, nah nanti ada pembahasan lanjutannya bahwasanya ketika semua orang masih di dalam rahim ibunya, kelenjar payudara itu memanjang dari ketiak hingga pangkal paha. Nah, sesaat lahir, kelenjar ini semestinya idealnya dia akan rudimenter atau menghilang dan tinggal di daerah yang semestinya. Cuma terkadang pada orang-orang tertentu ada sisaan kelenjar payudara. Makanya ada orang bilang kok payudaranya ada dua, ada benjolan tambahan atau ada putih tambahan. Ya, lanjut. Nah, sekarang biar nggak bingung nih, tadi kita udah sebut semua benjolan kita sebut tumor, ada yang jinak dan ganas. Perbedaan mendasarnya adalah tumor jinak dia bisa bertambah besar, tapi di satu tempat saja, dia masih di dalam satu kapsul. Nah, sedangkan yang ganas ada kemungkinan dia menginfiltrasi, jadi dia menyebar, dan penyebaran inilah yang akan membuat kanker payudara itu menjadi sebuah momok yang menakutkan karena penyebaran itu bisa menyebar. Kalau payudara paling sering ke paru-paru, ke liver, ke tulang, dan bisa sampai ke otak seperti itu. Jadi perbedaan mendasarnya adalah dia menginfiltrasi atau jaringannya bisa lepas ke jaringan tubuh yang lain. Itu yang bisa membuat berbahaya. Makanya ketika kita deteksi dini, makin cepat kita cegah dia menyebar, stadiumnya bisa stadium rendah, penyembuhannya atau angka survivalnya akan makin tinggi. Ya, lanjut. Nah, biasanya orang akan datang dengan keluhan apa? Nomor satu, paling sering datang dengan ada gambaran keluhan benjolan. Jadi, nanti akan kita jelaskan bagaimana cara pemeriksaan payudara sendiri. Paling sering itu adalah benjolan. Nomor dua, rasa sensasi nyeri di payudara. Kemudian ada perubahan gambaran anatomis di luar payudara seperti apa? Payudaranya memerah, mengkerut, atau seperti gambaran kulit jeruk, atau mohon maaf, putingnya tertarik ke dalam, atau ada keluar cairan yang tidak semestinya keluar dari puting atau payudara. Seperti itu. Jadi keluhan-keluhan payudara gambarannya seperti itu. Ya, next.
Nah, sekarang kita berbicara benjolan gila dulu dan persebarannya. Jadi, ini usia bahwa ini paling ke atas angka kemunculan. Maka, seperti saya bilang tadi, 10 wanita jika ada yang terkena payudara yang menjadi kanker itu hanya satu. 90-nya apa? 90-nya adalah gambaran pembesaran payudara Cina. Dan pembesarannya itu sesuai dengan timeline usia kita. Pada usia muda, masih remaja atau dewasa muda, gambarannya cenderung fibroadenoma. Secara teori terakhir menyebutkan fibroadenoma untuk menjadi ganas itu sangat kecil sekali, bahkan tidak ada. Maka jangan takut, periksain aja. Kemudian ketika sudah ada pematangan usia produksi, maka paling sering kedua adalah fibroadenosis atau fibrokistik dilanjutnya. Baru setelah itu karsinoma meningkat sesuai pertambahan usia. Karsinoma itu yang kanker. Oke, next. Oke, kita bahas yang jinak-jinak dulu. Nanti dapat gambaran, kita akan membahas bagaimana cara periksa. Ini yang saya bilang tadi. Benjolan ini sering pada usia dewasa muda. Jadi ketika dia belum mens, pematangan hormonal, mensnya masih penyesuaian, maka benjolan fibroadenoma mama ini sering terjadi. Biasanya dia tidak nyeri, kecuali dia menekan bagian-bagian tertentu dan bisa digerakin. Next. Nah, ini yang kemudian fibrokistik. Nah, fibrokistik ini biasanya pada dewasa lanjut terkait siklus mens nyerinya. Kok dekat mens makin sering nyeri. Kemudian masih bisa digerakin. Nah, biasanya disarankan untuk ketika ada benjolan ini mulai sering nyeri, avoid santin containing. Nah, jadi hindari makanan-makanan tinggi santin. Contohnya apa? Cola, kopi, atau kokoa. Contohnya seperti ini. Next. Nah, kalau ini sering terjadi pada ibu-ibu menyusui, namanya galaktokel. Galaktokel itu terkait sama laktasi, status menyusui. Benjolannya berisi sama ASI, penyebabnya adalah ASI yang diproduksi dengan yang dikeluarkan tidak seimbang. Entah penyebabnya macam-macam, bisa karena tidak disusui atau bentukan putihnya atau dari bayinya kemampuan menyusuinya berkurang. Oke, next. Nah, ini piloides. Piloides ini tumbuhnya kok tiba-tiba cepat. Nah, piloides ini paling banyak jinak, tapi pertumbuhannya cepat. Nah, seperti kita bilang, kalau jinak dia di situ aja, kemungkinan menginfiltrasi sekitar tidak. Biasanya tidak sakit dan masih bisa digerakkan. Oke, next. Nah, kemudian ada kondisi-kondisi di mana bukan karena benjolan, tapi karena infeksi. Nah, paling sering karena stasis ASI tadi. Nah, ASI yang numpuk lama di payudara, yang tadinya hanya benjolan tidak terlalu nyeri, kemudian menjadi makanan kuman, akhirnya menjadi mastitis alias peradangan. Nah, kemudian kalau sudah radangnya lanjut, terbentuk kantong nanah. Selain itu bisa karena non-infeksi, mungkin cedera, benturan, atau infeksi dari kulit bisa kemudian menginfeksi hingga ke dalam. Ya, ini menjadi kantong nanah atau breast abscess. Ya, lanjut. Nah, pada pria secara alamiah beberapa pria akan mengalami ginekomasti. Ginekomasti itu jadi pria juga memiliki kelenjar payudara walaupun tidak dominan. Jadi dia dalam ukuran yang sangat kecil sekali. Pada keadaan tertentu, ketika rasio hormon wanita atau estrogen dan hormon prianya androgen tidak seimbang, dia akan membesar. Cuma tetap jika ada keluhan seperti ini kita periksakan untuk memastikan apakah ini disebabkan oleh proses alamiah atau fisiologis atau proses yang tidak alamiah atau patologis seperti itu. Next. Seperti ini. Secara alamiah yang digambar biru, laki-laki akan dapat muncul pembesaran pada payudaranya pada ketika baru lahir atau neonatus. Ketika dia pubertas, makanya nanti beberapa ibu aware panik ketika anaknya kok ada muncul benjolan di saat puber. Periksakan aja, nanti kita akan pastikan itu secara fisiologi atau alamiah atau karena non fisiologi atau disebabkan oleh problem-problem penyakit tertentu. Kemudian kondisi ketiga adalah ketika lanjut usia. Jadi nggak heran ketika kita lihat orang yang sudah tua, pria kok muncul seperti kelenjar payudara.
Yang merah ini disebabkan oleh keadaan yang tidak secara alamiah. Bisa karena hormonal tadi, makanya nanti diperiksakan. Bisa karena gangguan di hepar atau ginjal atau konsumsi obat-obat tertentu. Next. Nah, jangan panik ketika mendapatkan ginekomastia, nanti ada derajat. Paling sering di derajat pertama. Nanti, kalaupun di derajat pertama, periksa saja ke tim medis, ke dokter, untuk memastikan ginekomastianya yang alamiah atau fisiologis atau yang non alamiah atau patologis. Next. Oke, ini gambaran yang terakhir adalah mame aberran. Yang seperti saya jelaskan tadi, ketika kita masih di dalam rahim ibu, kelenjar payudara itu memanjang dari pangkal ketiak hingga pangkal paha. Nah, ada kondisi di mana ketika kita lahir, dia masih ada sisaan. Ya, next. Sisaannya itu bisa di kelenjar payudaranya, atau putihnya, atau dua-duanya ada. Ya, lanjut. Nah, ini adalah gambaran mame aberran atau mame aksesoria atau payudara tambahan. Cuma untuk memastikan ini, nanti dokter akan menyarankan dilakukan USG nih. Apakah ini benar sisaan payudara yang sebelah kiri monitor? Apakah ini hanya tumpukan lemak biasa? Kalau pada foto kanan, dia yang menonjol hanya namanya putihnya. Jadi sesuai garis embryologi tadi. Jadi putihnya ada. Nah, ada kondisi juga di mana dia lengkap, ada kelenjarnya dan putihnya, walaupun sangat jarang sekali. Next. Oke, sekarang ke inti dari webinar kita pada pagi ini. Kita akan melakukan deteksi dini. Tadi sudah dapat banyak gambaran. Alurnya adalah, 1, sadari, periksa payudara sendiri. 2, sadanis. Jika rekan-rekan semua punya ada gambaran temuan dari pemeriksaan payudara sendiri, kita lanjutkan dengan sadanis. Sadanis itu adalah periksa payudara oleh klinis. Nah, nanti diperiksakan ke dokter. Boleh ke dokter umum terlebih dahulu, boleh langsung ke dokter bedah. Nah, jangan takut, jangan langsung, wah nanti akan dioperasi. Tidak semua benjolan payudara harus dioperasi. Makanya nanti akan saya jelaskan. Nanti dokter akan lihat, oh ini adalah gambaran yang harus diperiksakan oleh dokter radiologi. Pemeriksaannya nanti bisa USG atau mamografi. Dari hasil itu ada skor, baru dilakukan pemeriksaan patologi. Jadi alurnya seperti itu, tidak serta-merta langsung dioperasi, enggak. Tidak serta-merta harus di biopsi, enggak. Jadi konsepnya kalau para dokter klinis itu, untuk benjolan payudara kita punya triple diagnosis namanya. Adalah gabungan pemeriksaan klinis, radiologi, dan histopatologi. Ya, lanjut. Sebelum melakukan periksa payudara sendiri, rekan-rekan semua disarankan untuk mengenali faktor risiko yang ada dalam diri sendiri. Ini berlaku untuk semua penyakit. Nah, pada pagi ini kita berbicara tentang benjolan payudara. Jadi, faktor risiko itu kalau bagian atas ada yang bisa, ada yang tidak bisa dikontrol, bagian bawah ada yang bisa dikontrol. Maksudnya yang tidak bisa dikontrol itu ya kebetulan Allah kasih ke kita kondisi seperti itu yang meningkatkan risiko kita terkena benjolan payudara. Nomor 1, jenis kelamin. Tentunya pada wanita lebih besar risikonya daripada pria. Usia, jadi usia tertentu atau peningkatan usia. Faktor genetik. Jadi nanti PR-nya adalah lihat setidaknya 1 tingkat di atas kita, pada ibu, pada adik, kakak, kemudian ke tingkat lebih atasnya lagi tante, nenek, lihat apakah ada keluarga dengan risiko dengan benjolan payudara atau risiko kanker lain. Kemudian hati-hati pada mensnya lebih cepat. Jadi sebelum usia 12 tahun ada beberapa narasumber mengatakan, referensi mengatakan 10 tahun. Ini akan meningkatkan risiko. Riwayat keluarga, menopause-nya telat. Jadi usia 55 tahun ke atas baru menopause. Atau exposure to radiation, walaupun jarang sekali di Indonesia. Yang bisa kita ubah, nah ini yang bisa kita ubah, kita jaga, jangan sampai dia meningkatkan resiko. Jadi resiko itu kayak kita pergi ke sawah, bawa cangkul, resiko kaki kita akan kecangkul ada, tapi biar nggak kena, kita harus lebih hati-hati. Begitu juga kita memahami faktor risiko pada benjolan payudara ini. Kalau udah tahu ada faktor risiko, yang bisa dikontrol, kita dikontrol. Mohon maaf, yang bisa kita kontrol adalah 1, resikonya akan meningkat pada wanita yang tidak ada anak.
risikonya akan meningkat. Kalaupun ada anak tidak disusuin, akan meningkat risikonya. Atau mau pada wanita-wanita yang lahirannya udah di usia lanjut, jadi di usia-usia 35 tahun ke atas akan meningkat risiko. Wanita-wanita dengan pemberian hormon KB terutama. Jadi nanti kalau punya faktor risiko yang nggak bisa dikontrol, mau pakai KB, konsultasikan dulu nih ke dokter kandungannya, apa pilihan KB yang terbaik. Oke, kemudian makanan-makanan yang ultra proses. Jadi makanan-makanan ultra proses itu makanan alamiah diproses jadi makanan. Seperti contohnya nugget, bakso akan meningkatkan risiko menjadi benjolan payudara. Kemudian jarang olahraga, obesitas menjadi faktor risiko yang lain. Kemudian prevensinya tadi ada di slide dikatakan latihan, jaga makanan sehat, batasi makanan-makanan yang nggak sehat, contohnya alkohol, makanan yang tinggi lemak, makanan ultra proses dibatasi. Oke, sekarang data faktor risiko lanjut. Next. Nah, nanti lihat ada benjolan nggak, udah berapa lama, ada keluhan lain, nyeri atau enggak, keluar cairan dari puting, status mensnya, status melahirkan, ada status KB hormonal, riwayat keluarga. Lanjut. Nah, sekarang kalau sudah punya risiko dan setiap wanita di usia produktif punya kewajiban untuk periksa payudara sendiri. Kapan periksanya? Karena ketika mens payudara akan cenderung padat, kita susah untuk melakukan pemeriksaan. Waktu idealnya adalah 7-10 hari setelah bersih menstruasi. Beberapa referensi bilang 2 hari setelah. Prinsipnya adalah ketika sudah menstruasi payudara lebih nyaman untuk diperiksa. Intinya seperti itu. Cara periksanya macam-macam. Satu, konsep periksa itu dilihat dan diraba. Cara lihat boleh bercermin di posisi tangan yang lebih rileks seperti yang digambar. Lihat, ada gambaran ketidaksamaan kanan dan kiri tidak pada payudara. Dan kalau ada ketidaksamaan, evaluasi apakah ini sejak dahulu atau bukan. Kemudian ada gambaran yang seperti kita lihat tadi, ada gambaran merah, seperti luka, seperti kulit jeruk, apakah ada. Kemudian tangannya diangkat. Kenapa? Tadi saya lupa menjelaskan detail, bahwasanya payudara itu dasarnya bawah, contoh, belakangnya itu adalah otot. Namanya otot pectoralis yang fungsinya untuk menggerakkan bahu. Kalau ada benjolan payudara yang nempel di otot bahu, ketika kita gerakan bahu, dia akan ikut gerak. Nah, hati-hati, ketika kita mestinya dia tidak terlalu banyak bergerak payudara, ketika kita angkat dia ikut bergerak. Nah, kemudian setelah kita lihat, kita raba. Next, perabaan dilakukan oleh sendiri. Ini yang kita lihat dulu ya. Next, ini yang tidak sama kanan dan kiri. Ini yang gambaran putihnya retracted atau tertarik. Nanti evaluasi apakah ini sejak dahulu, terakhir, atau baru-baru ini. Yang perlu aware atau hati-hati adalah benjolan ini adalah, mohon maaf, retraksi ini adalah muncul baru-baru ini. Lanjut. Nah, ini ketika diangkat, dia ada seperti dimpling, selain tidak sama kanan kiri, dia seperti tertarik. Next. Nah, ini yang gambaran, kalau bahasa medisnya kita bilangnya pudorang, berasal dari bahasa Perancis, ada gambaran seperti kulit jeruk, jadi dia menebal. Lanjut. Nah, sekarang raba. Prinsipnya adalah kita meraba semua sisi payudara, tidak ada yang tersisa. Jadi setiap senti payudara itu kita periksa. Cara periksanya gunakan pad atau bantalan 2 jari atau 3 jari kita. Cara periksanya, para ahli menganjurkan ada 3 cara supaya dia tidak tersisa 1 senti pun untuk diperiksa. Satu, ada namanya pemeriksaan radial. Radial itu dari dalam keluar boleh, luar ke dalam boleh. Pokoknya searah, periksa. Atau sentrifugal, dari dalam keluar, mutar, makin keluar. Atau grid itu dari atas ke bawah dulu, kemudian naik, atas bawah lagi, naik, seperti itu. Periksa ada benjolan atau tidak. Ya, lanjut. Nah, kalau nanti ada benjolan atau ada keluhan, periksakan. Namanya sadanis, periksa payudara klinis. Nah, nanti dari dokter yang sudah melakukan sadanis akan menyarankan pemeriksaan penunjang atau radiologi.
Yang direkomendasikan saat ini yang paling gampang adalah USG payudara, mamografi, dan MRI. Tapi MRI jarang karena dengan USG dan mamografi biasanya udah cukup, dan MRI membutuhkan waktu lama dan biaya yang cukup besar. Kecuali kondisi-kondisi tertentu baru kita sarankan MRI. Kalau ada untuk foto ronsen, USG hepar, biasanya dokter untuk mengevaluasi ada penyebalan atau tidak. Oke. Sekarang kita berbicara untuk USG dan mamografi dulu. Lanjut. Nah, kapan waktu USG dan mamografi itu yang ideal? Seperti saya bilang tadi, ketika mens yang sangat tidak disarankan untuk dilakukan USG atau mamografi karena payudara cenderung padat, banyak namanya kalsifikasi seperti pengapuran, sehingga ketika di USG atau mamografi sering memberikan hasil yang tidak optimal. Disarankan ketika bersihin mens nih 7 hari sampai 14 hari siklusnya. Maaf, 7 hari sampai 14 hari siklus mens. Jadi hitung siklus mens itu ketika mens hari pertama dihitung hari pertama. Seperti itu. Next. Nah, USG nanti dapat gambaran seperti ini. Ada gambaran. Kalau USG itu sesuatu yang padat, warnanya putih, yang lunak, cairan, udara, hitam. Nah, ini ada gambaran benjolan yang tidak terlalu padat. Kalau yang tengah ada gambaran benjolan, ada semi padat. Seperti itu. Next. Nah, mamografi disarankan pada wanita usia di atas 40 tahun. Karena apa? Karena untuk wanita yang usia muda, jika dilakukan mamografi akan tidak nyaman. Karena alatnya seperti ini. Nanti payudara akan digencet dari sisi atas dan dari sisi samping. Sehingga memberikan gambaran seperti ini. Next. Kalau secara gambaran akan lebih enak ngebacanya. Next. Ya, next dulu. Nah, gambarannya seperti kecepatan. Jadi gambaran nanti kelihatan tuh ada benjolan. Nah, dia akan kayak gambaran terscreening gambaran bentukan payudara utuh. Biar kita bisa dapetin gambaran seakan-akan 3 dimensi, makanya digencetnya dari atas dan bawah. Seperti itu. Ya, next. Nah, dari hasil pemeriksaan tadi, USG atau mamografi, para ahli radiologi akan kasih skor. Jadi tidak semua benjolan itu harus dioperasi. Kalau skornya masih 3 ke bawah, 1 atau 2, kecenderungan untuk menjadi ganasnya masih 0%. Masih ada tempat untuk dilakukan interval pemeriksaan yang rutin. Nah, tapi nanti akan dikembalikan ke pasien. Ada kondisi memang benjolannya tidak masalah alias jinak, tapi ada rasa tidak nyaman atau ketakutan mau diambil silakan. Kemudian skornya mulai naik jadi 3. Kalau 3, kemungkinan jinak. Tapi baru mungkin nih, pilihannya terbaiknya adalah follow up 6 bulan lagi dengan sadari setiap bulan. Kenapa? Karena resiko jadi ganasnya meningkat hingga 2%. Kalau 4 ke atas resikonya tinggi sekali, makanya para ahli, para dokter bedah akan sarankan diambil. Atau minimal dilakukan biopsi. Ya, lanjut. Nah, biopsinya bisa kita ambil utuh nih, kalau benjolannya masih kecil 2 sentian ya kita ambil utuh aja daripada ganggu. Kalau ternyata besar bisa diambil utuh silakan, kalau enggak dilakukan pemeriksaan jarum halus atau core biopsi. Ya, lanjut. Nah, alat core biopsi itu seperti ini. Jadi di bius lokal aja tuh, bius lokal ditusukin ke benjolan diambil. Ya, lanjut. Nah, untuk tata laksananya nanti kan udah dialurin tuh sadari, sadanis, kemudian radiologi, ternyata hasilnya itu beratnya tinggi, harus dilakukan evaluasi. Nah, nanti akan dievaluasi terapinya. Dan untuk terapi ini tidak hanya dokter bedah, banyak para ahli yang terlibat di sini, onkologis, dokter patologis, para perawat, gizi, seperti itu terlibat semua. Ya, lanjut. Oke, kenapa ini penting? Nah, ini yang ketika dilala Tuhan kasih bentukannya ganas, ini ada stage 1. Stage 1 itu survival rate-nya selama 5 tahun 84%. Artinya apa? Dari 100 orang yang dengan kanker stadium 1, survival hingga 5 tahun pertama adalah 84%. Kalau dia udah stadium 2 turun 71%, stadium 3 turun 48%, stadium 4 turun hingga 18%. Makanya pada deteksi ini sangat penting sekali, satu, mencegah mengevaluasi adanya benjolan atau tidak,
Dua, mencegah pasien jatuh pada keadaan stadium yang lanjut sehingga terapinya bisa optimal. Oke, next. Oke, terima kasih. Tapi sebelumnya dari pemerintah sudah menggalakkan program cerdik nih untuk mencegah adanya gambaran keganasan tidak hanya pada payudara. C, cek kesehatan secara rutin. E, enyahkan asap rokok. Rajin aktivitas fisik pada R. D, diet seimbang. I, istirahat cukup. Dan K, kelola stres karena semuanya sangat mempengaruhi hormonal, sangat mempengaruhi pertumbuhan jaringan benjolan tumornya. Oke, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Dokter Rizky untuk pemaparan materinya. Alhamdulillah sangat semoga bermanfaat juga untuk para sahabat pemata yang sudah bergabung dengan kita pada pagi hari ini. Mungkin sedikit saya simpulkan, jadi deteksi dini benjolan payudara merupakan langkah penting dalam pencegahan dan penanganan salah satunya untuk kanker payudara. Dengan melakukan pemeriksaan mandiri secara rutin melalui metode sadari, yaitu pemeriksaan payudara sendiri, dan juga menjalin pemeriksaan medis lainnya, itu dapat meningkatkan peluang untuk mendeteksi kelainan sejak tahap awal menjadi lebih besar. Baik, mungkin selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Oh, belum ada pertanyaan masuk. Mungkin dari sahabat permata yang mau bertanya boleh dicantumkan di kolom komentarnya. Oke, ini ada dari Yuni Arma, Dok. Saya langsung bacakan ya, Dok. Dari Yuni Arma, dia bertanya, Dok, kalau misalkan suka makan mie instan, apakah benar itu menjadi salah satu faktor untuk terjadinya kanker payudara? Mungkin bisa langsung dijawab, dokter. Suaranya belum terdengar, Dok. Oke, ya terima kasih. Jadi ini memang pembahasan paling sering ya bahwasanya jangan makan Indomie. Indomie akan menyebabkan kanker payudara. Sekarang kita konteksnya kanker payudara ya. Beda nanti kalau berbicara mungkin kanker usus dan lain-lain. Kalau pada kanker payudara, sebenarnya secara langsung sampai saat ini tidak ada penelitian yang mengatakan bahwasanya makan ini, mohon maaf saya sebut merek jadinya, mie instan akan menyebabkan kanker payudara, tidak ada. Nah, cuma konteksnya adalah seringnya kita makan mie instan itu hanya mie instan aja nih, nggak ada proteinnya, nggak ada sayurnya, sehingga ketika hanya makan itu aja, asupan sayur, asupan antioksidan, asupan proteinnya untuk regulasi tubuh kita berjalan normal menjadi tidak optimal, sehingga secara tidak langsung menyebabkan resiko untuk muncul bobolan payudara dan benjolan yang lain meningkat. Intinya konsepnya seperti itu. Tapi makan mie instan bikin kanker, sejauh ini tidak ada penelitian yang menguatkan hal seperti itu. Tapi saran dari saya adalah ketika makan mie instan, satu, bukan menjadi makanan harian ya. Nah, ketika pun makan mie instan disarankan disertai dengan adanya serat, adanya protein seperti itu, sehingga kita dapat manfaat lain ketika makan. Seperti itu. Baik, terima kasih dokter. Jadi sebenarnya dibolehkan saja untuk makan mie instan, tapi tetap harus ada protein tambahannya ya dok ya. Baik, selanjutnya dok, ini dari Aisyah Safa Nurnabila. Selamat pagi dokter Rizky. Saya ingin menanyakan, saya tahu bahwa vaksin HPV itu dapat membantu mencegah kanker serviks. Nah, apakah saat ini sudah ada vaksin khusus dok untuk mencegah kanker payudara? Jika ada, apakah vaksin tersebut sudah tersedia di Indonesia? Mungkin bisa dijawab dokter. Oke, okay, maaf ya tadi terunmute ya. Jadi untuk kanker serviks karena secara alat, bukan secara prosesnya dia paling sering disebabkan oleh infeksi human papillomavirus, maka ada tempat untuk bagaimana virus manusia orang punya kekebalan tubuh terhadap human papillomavirus itu, maka diciptalah vaksin itu sehingga resiko dia terinfeksi minimal, resiko kanker serviks juga jadi minimal. Nah, kembali ke untuk payudara karena secara patogenesisnya proses terjadinya penyakit bukan karena infeksi. Untuk vaksinasi saat ini mungkin ada beberapa penelitian, cuma yang bisa digunakan itu belum ada. Jadi belum ada vaksin untuk kanker payudara.
Cuma pengembangannya sekarang bukan lebih ke vaksin, tapi ke seperti stem cell. Jadi stem cell itu bagaimana kita punya kontrol terhadap jaringan yang tumbuh nggak semestinya, sehingga jaringan yang tumbuh nggak semestinya itu bisa di-cut dulu, dipotong dulu, ditahan dulu seperti itu. Nah, untuk vaksin intinya seperti itu. Untuk seperti HPV belum ada, penelitian ada cuma belum menjadi standar. Nah, tapi sepertinya lebih berkembang terapi seperti stem cell. Oke, baik. Jadi memang untuk sampai saat ini untuk pencegahan dengan eh, vaksin itu masih belum ada ya, Dok ya, baik di Indonesia ataupun di luar. Baik, selanjutnya nih Dok, dari Siti Nurhasana. Dok, Oktober lalu saya ada benjolan sekitar 2 cm di payudara kiri. Dari hasil USG masuk kategori BIRATS 3. Namun setelah ke RS diperiksa dokter itu tidak teraba Dok. Saya diminta observasi saja di rumah. Tapi saya takut Dok harus seperti apa lagi ke depannya. Karena saya ada faktor resiko dari ibu. Mungkin dari dokter bisa berikan saran-saran Dok eh, untuk Ibu Siti Nurhasana. Ya, ada tempat buat evaluasi 6 bulan kemudian untuk USG. Nah, menjelang 6 bulan itu, Mbak Nur Hasana punya kewajiban nih setiap bersinet melakukan periksa payudara sendiri. Kalau tidak ada pertambahan keluhan, baik ukuran, darah, maupun ada keluhan yang lain, boleh nih 6 bulan lagi USG. Cuma kalau ada keluhan yang bertambah, ukurannya nambah, kok ada keluhan yang baru. Sangat tidak disarankan nunggu 6 bulan lagi, langsung periksa lagi aja. Kalau benar berat 3. Nah, nanti lihat umur juga. Kalau Mbak Nur Hasana umurnya di atas 40, saya akan lebih sarankan untuk dilakukan mamografi. Seperti itu. Nah, kecuali nanti ketika dievaluasi biratnya naik, memang saran terbaiknya adalah dilakukan pengambilan jaringan atau dilakukan biopsi. Oke, baik. Jadi memang secara kategorinya itu masih memungkinkan untuk ditunggu selama 6 bulan ke depan ya dok ya, kecuali jika ada gejala tambahan yang baru. Baik, selanjutnya nih dok, ini dari Juleha. Juleha, selamat siang dokter, izin bertanya. Pertanyaan pertama, apakah bisa dok untuk mendiagnosa untuk kanker payudara itu tanpa dilakukan biopsi terlebih dahulu? Dan yang kedua, apabila sudah positif CA-MAME, apakah ada terapi selain kemo, misalnya dengan terapi oral saja dok? Terima kasih. Oke. Jadi kalau di dunia medis itu ada namanya gold standar, standar emas, standar baku. Untuk bisa dikatakan ini kanker, ibu kanker, dokter tuh baru boleh bilang ini kanker, itu jika sudah tegak pemeriksaan bakunya, yaitu apa? Histopatologi. Histopatologi itu jaringan diambil, diperiksakan di lab patologi. Baru boleh. Kalaupun belum ada hasil itu, dokter hanya mengatakan ibu ini curiga kanker. Nah, kalaupun udah tegak kanker, nanti akan dilakukan pemeriksaan IHK atau IHC, imunohistokinia, untuk menentukan terapi yang paling sesuai untuk pasien apa. Jadi sekarang, kalau zaman dulu memang terapi kanker itu hanya 3, sinar, operasi, kemo, sinar, operasi, kemo. Mau jenisnya apa, pilihannya 3. Cuma dengan perkembangan ilmu pengetahuan, pilihannya nggak hanya itu. Pilihannya bisa nanti kalau pasien ternyata secara hormonal dia merespon terapi, ya dikasih terapi hormonal. Jika dia merespon terhadap terapi target. Tidak harus hanya kemoterapi seperti itu. Ya. Oke, baik. Jadi memang untuk penegakan diagnosanya itu memang harus dilakukan biopsi dan histopatologi itu ya dok ya? Baik, selanjutnya nih dok dari Dwi Riyatni Nica Milanku di Malang. Dokter, saya suka makan gorengan dan sering konsumsi kopi. Ini mungkin untuk anak-anak millennials atau Gen Z ini ya dok. Saat ini juga sudah tiada hari tanpa kopi gitu ya dok. Nah, apakah memicu untuk kanker payudara dok? Karena kebetulan ibu saya ada histori untuk komplikasi penyakit. Oke. Untuk kopi tidak ada. Nah, cuma dia meningkatkan resiko terbentuknya fibrocystic disease. Nanti tergantung jenisnya ya. Ada yang memang secara persentase kecil bisa jadi ganas atau enggak. Tapi dalam jumlah sesuai, kopi malah dianjurkan untuk manusia. Jadi kayak ketika waktu-waktu tertentu kortisolnya rendah, dia harus dinaikin ya dia harus minum kopi. Tapi dalam jumlah tertentu ya nggak boleh dalam jumlah banyak, dan kopinya pun bukan kopi secara kekinian sekarang ya, yang banyak gulanya, banyak
formnya seperti itu yang nanti sakitnya malah yang lain seperti diabetes seperti itu. Kemudian gorengan iya. Nah, gorengan, apalagi gorengannya itu adalah yang digoreng berulang. Minyaknya minyak jelantah, dari minyak jelantah itu menjadi karsinogen. Dia ada karbon. Nah, dari karbon karsinogen dia menjadi oksidan bebas. Oksidan bebas itu adalah kondisi di mana sel itu kan normal tumbuh. Nah, kalau ada oksidan bebas itu tumbuhnya rada melenceng nih. Jadi yang tumbuhnya tadi misalnya hanya ukuran sekian, jadi ukuran besar. Bentuknya bulat, jadinya kotak-kotak sehingga udah berubah dari bentukan tubuh. Makanya sekarang trennya malah disaranin banyak konsumsi antioksidan. Antioksidan itu untuk meng-counter oksidan bebas yang sering terpapar oleh kita, yang sering kita nggak sadari, contohnya debu, seperti itu. Nah, makanya yang oksidan bebas itu diminimalkan. Nah, dalam jumlah tidak banyak masih boleh makan gorengan, tapi ada term and conditionnya. Minyaknya gimana, jumlah gorengan yang dimakan gimana. Oke, baik. Jadi sebenarnya konsepnya adalah tidak berlebihan ya, Dok ya. Boleh minum kopi, boleh minum gorengan, makan gorengan, tapi kembali lagi di prinsip awal, sesuatu yang berlebihan itu memang tidak baik untuk kesehatan. Baik, mungkin dokter melanjutkan nih dok dari pertanyaan yang ini. Kan saat ini banyak nih dok ya restoran-restoran yang daging panggang gitu ya dok ya. Nah itu mungkin ada beberapa anggapan di masyarakat kalau misalkan mungkin dagingnya dipanggang dan ada banyak yang sedikit gosong atau seperti apa itu dok? Apakah hal tersebut juga masuk dalam kategori karsinogen dok yang bisa menyebabkan terjadinya kanker? Ya, itu karsinogen, salah satunya dari yang gosong-gosong itu karbon lah bahasa. Dari sana bisa. Tapi apakah serta-merta makan itu jadi kanker? Enggak. Dia hanya menjadi faktor risiko. Cuma kan apakah kita berani berjudi untuk faktor risiko itu? Nah, kalau saya memilih mengurangi saja. Dan mengcounternya dengan pola hidup sehat yang lain. Seperti itu. Jadi banyak-banyak. Cuma misalnya nih, udah ada faktor risiko keluarga, dua mensnya kecepatan, kemudian ada kondisi-kondisi fisik yang meningkatkan risiko kayak tadi obes dan lain-lain, kemudian nambahin lagi nih faktor risikonya dengan makan yang nggak sehat, bakar-bakaran. Nah itu namanya hal yang sangat tidak baik sekali. Oke, baik, Dok. Jadi bukan tidak boleh, tetapi kembali lagi mungkin dikombin ya, Dok ya, dengan pola hidup sehat. Baik, selanjutnya nih, Dok, masih dari Aisyah Safa Nur Nabila. Selamat pagi, Dokter Rizky. Saya ingin menanyakan terkait apakah ada hubungannya, Dok, antara benjolan payudara dengan gangguan hormon, seperti mungkin PCOS, gitu, Dok. Ya, jadi beberapa penelitian mengatakan bahwasanya gangguan payudara sangat dipengaruhi oleh hormonal. Nah, hormonal wanita itu aksisnya adalah dari kepala, dari otak, dari hipofisis, hipotalamus. Nah, makanya orang yang dengan lagi cemas, stres, takut, hormonnya ikut berantakan. Biasanya ketahuan paling gampang gimana? Lihat siklus mens. Nah, jadi aksis itu dari yang ada di sentral, di kepala, kemudian ke daerah rahim, uterus, kemudian dia juga ikut mempengaruhi pematangan payudara dan produksi ASI. Jadi sangat mempengaruhi. Jadi pola hidup sehat itu selain makan, aktivitas, istirahat cukup, kelola stres. Ya, kalau enggak nanti hormonnya tertekan, resikonya meningkat. Oke, baik dok. Jadi memang ada hubungannya ya dok ya, kalau misalkan ada gangguan hormon terutama. Baik, selanjutnya nih dok, dari Yuni Arma. Dia bertanya, dok, sekitar puting saya ada seperti bintik-bintik kecil. Itu kenapa ya dok? Karena saat ini saya sudah ada dua anak, tapi memang susah untuk menyusui dan air susunya pun juga sedikit dan putingnya kecil rata. Agak takut dok kalau misalkan mau punya anak lagi karena nggak bisa menyusui. Maksudnya takutnya itu kena kanker karena nggak bisa menyusuinya dok. Mungkin dilanjut pertanyaannya, apakah orang-orang dengan sehat payudara itu masih bisa melanjutkan untuk menyusui, dok? Oke. Pertama untuk benjolan kecil-kecil nanti saran saya diperiksakan dulu aja, kemudian dokter akan evaluasi benjolan kecil-kecil itu sejak kapan, sehingga kita bisa pastikan ini benjolan yang memang alamiah adanya atau yang tidak alamiah. Nah, kemudian untuk
ASI. ASI itu banyak banyak faktor menyebabkan produksi ASI. Satu memang dari hormonalnya bermasalah, atau dari nutrisi ibu, atau dari kondisi di payudaranya. Nah, kondisi di payudara ini termasuk kondisi puting, kondisi salurannya. Kalau salurannya menyempit, payudara akan terasa padat. Artinya apa? ASINya produksi tapi nggak bisa keluar. Nah, ketika ada kondisi seperti ini disarankan untuk konsultasi ke dokter ASI. Ya kebetulan di Permata Dali Mas Serpong juga ada nih, jadi promosi sekarang periksain ke dokter laktasi nih, dievaluasi. Nanti dokter laktasi akan lihat, oh problemnya ini, sarannya untuk ASI keluar seperti ini. Kemudian nanti resikonya kalau nggak menyusui meningkat. Ya udah, lihat aja. Saran nomor satu direct breastfeeding. Jadi sebisa mungkin bayi nempel ke puting ibu untuk ASI. Nanti lihat nggak keluarnya dari puting yang tertarik, atau ada kondisi anak bayi namanya tangtai, lidahnya pendek sehingga dia kemampuan buat nyedot ASINya minimal. Nah, itu nanti periksain tuh. Kalau benar tangtai, bisa aja problemnya bukan di payudara, tapi di bayi. Nah, kalaupun kesulitan, pumping. Kalau kesulitan lagi, dilakukan pijatan. Nah, pilihan terakhir, walaupun saya sangat tidak merekomendasikan, adalah terapi hormonal untuk stop ASI. Tapi itu pilihan terakhir dan rekomendasinya paling terakhir. Nah, sekarang pertanyaan, kalau udah ada kanker payudara bisa ASI nggak? Bisa. Satu, payudara ada dua. Kemudian terlihat kerusakan payudaranya sejauh apa. Nah, ketika fungsi normal payudara masih ada lobus yang produksi, ada ductus salurannya masih bagus, dia akan masih bisa untuk produksi ASI. Seperti itu. Oke, baik. Jadi jangan khawatir ya dok ya, meskipun terkena kanker payudara saat tidak dalam kemo mungkin ya dok ya, itu masih bisa menyusui. Tapi kembali lagi nih harus segera dikonsultasikan, apalagi untuk kasus Ibu Yuni, memang anaknya ini susah untuk menyusui. Jadi kalau misalkan kalau yang mungkin seperti yang saya sedikit baca ya dok ya, mungkin dokter boleh bantu koreksi. Kalau tidak breastfeeding, maksudnya tidak breastfeeding nih dok, itu menjadi salah satu faktor resiko juga untuk terjadinya masalah pada payudara. Itu benar ya dok ya? Iya benar. Seperti yang di slide awal-awal, jadi galaktok yang dijadiin lama jadi mastitis, jadi abses. Nah, terus nanti saya lupa menekankan, nanti kalau mohon maaf, kalau ada ibu-ibu yang kebetulan lagi menyusui dan dia ada kanker, nanti tergantung terapi yang diberikan. Jadi nanti konsultasikan ke dokter kandungannya. Nanti ada kondisi di mana di pemberian obat-obat tertentu atau kemo yang memang tidak disarankan memberikan ASI baik. Nanti itu dikonsultasi. Cuma tadi konteksnya adalah kalau sudah pernah kena kanker payudara, sudah lewat dari fase terapi, nanti ketika hamil menyusui bisa seperti itu. Oke, baik. Baik, terima kasih Dokter Rizky. Selanjutnya mungkin ini untuk pertanyaan terakhir nih dok dari Ujang. Dok, apakah tantangan terbesar sih dok yang dihadapi selama pengobatan pasien dengan kondisi benjolan payudara atau kanker? Tantangan nomor satu, ketakutan. Dan seringkali ketakutannya itu disebabkan oleh para pembisik atau ketidaktahuan. Pembisik itu ada orang bilang jangan diperiksa ke dokter, nanti dibiopsi. Dibiopsi nanti benjolannya makin besar. Nanti kenapa gitu. Nah, muncul itu biasanya katanya. Jadi bukan lihat langsung, tapi katanya. Nah, itu tantangan nomor satu. Sehingga saya terpaksa kadang-kala memberikan waktu yang lebih untuk pasien-pasien dengan benjolan payudara untuk saya edukasi. Kenapa? Takutnya kalau nggak saya lebih dekat, ini kecolongan. Bila ternyata kanker, akhirnya nggak periksa, akhirnya datang ke saya, udah stadium lanjut, yang udah luka, udah kondisi yang tidak bagus sekali. Makanya itu tantangan nomor satu. Tantangan nomor dua, kadang-kadang berpikir biaya, udah mikir, oh nanti berobat. Sekarang pemerintah udah bikin gampang semuanya, ada BPJS, manfaatkan BPJS, tapi ya bayar iuran ya, jangan nunggak. Ini kebiasaan nunggak pas mau operasi baru bayar iuran, bayar denda, jangan. Bayar iuran rutin, manfaatkan BPJS untuk periksa. Nah, USG ditanggung, mamografi ditanggung, operasi ditanggung, bahkan terapi-terapi kemo yang dasar ditanggung semua. Manfaatkan BPJS. Tuh, jangan takut untuk biaya. 3, takut operasi. Jangan takut dulu, periksa dulu. Kalaupun dokter sarankan operasi, ya itu adalah pilihan yang terbaik. Walaupun keputusan tetap di pasien dan keluarga. Ya, jadi operasi. Nah, selanjutnya adalah bisikan nih. Nah, kalau udah ada bisik-bisik, jangan serta-merta dicerna mentah-mentah.
Atau browsing, seringkali kita namanya self diagnosis, browsing sendiri, nangis sendiri. Jadi browsing yang dibaca yang serem-serem. Oh, benjolan payudara akan jadi kanker, umurnya nggak lebih dari setahun, terus nangis. Ternyata pas periksa ke saya, ada gambaran yang jinak, yang aman-aman aja. Nah, jadi ketika ada sesuatu, tanyakan aja ke orang yang berkompetensi, tanyakan ke dokter. Kemudian kalaupun tegak dia ternyata ganas, memang siapkan fisik, pikiran, diri untuk terapi lanjutan dari keganasan ini. Jangan malas makan karena stres jadi nggak makan. Akhirnya ketika ngikutin terapi lanjutan, misalnya dilalah pilihan terbaik kemo, akhirnya nggak kuat nih kemonya. Ya memang kemo itu agak-agak nyaman, cuma dengan apa ya, perkembangan ilmu teknologi yang nggak nyaman tadi bisa diminimalkan, diminimalisir gitu kan, seperti itu dokter. Oke, baik. Ini masih ada waktu nih, mungkin ada satu pertanyaan terakhir lagi nih dok dari Anita Ikawati. Dokter izin tanya, gaya hidup yang seperti apa sih dok yang spesifik nih memicu kanker payudara? Satu, abai terhadap faktor resiko. Ya, apa? Ya, satu, malas aktivitas, mageran ya, mageran, akhirnya berat badan naik, obes meningkatkan faktor resiko lagi. Dua, eh, dari makanan ya, makanan tinggi lemak jenuh, terus makanan-makanan yang nggak sehat, yang proses food. Kemudian, hmm, apa yang namanya, ketika ada keluhan, nggak diperiksain. Intinya itu aja. Yang penting makan yang wajar, yang sehat, tinggi antioksidan, ya paling gampang sayur, buah-buahan, protein yang cukup, jaga berat badan, olahraga, insya Allah sih dengan faktor risiko yang tidak terkontrol bisa kita kontrol. Oke, baik. Jadi sebenarnya konsepnya pola-pola hidup yang memang apa menyesatkan untuk kesehatan, mungkin seperti merokok dan lain sebagainya. Terutama yang tadi sudah disampaikan juga nih dengan Dokter Rizky, salah satu faktor resiko yang mungkin menyusui tapi tidak secara langsung, tidak direct breastfeeding itu juga masuk ke pola hidup yang dapat menyebabkan terjadinya kanker kanker payudara. Baik, mungkin karena masih ada waktu, saya mau kasih kesempatan untuk satu penanya yang mau bertanya langsung. Kalau misalkan ada yang mau bertanya langsung, boleh raise hand. Nanti saya beri kesempatan untuk bertanya langsung kepada Dokter Rizky. Mumpung materinya nih, mungkin rata-rata pesertanya perempuan semua nih. Jadi sangat-sangat menarik nih untuk sahabat permata. Ada yang mau bertanya, saya masih beri kesempatan untuk satu orang penanya yang mau bertanya langsung, boleh di raise hand. Oke, baik. Jika tidak ada, mungkin sebelum kita tutup sesi pemaparan materi dari Dokter Rizky, mungkin dari Dokter Rizky ada pesan-pesan nih dok atau yang mau disampaikan kepada sahabat rumah tangga, silakan dokter. Intinya deteksi dini itu murah. Dan manfaatnya banyak. Manfaatnya satu, resiko untuk menjadi, kalaupun dilalah Allah kasih kita kanker, resiko menjadi dia lanjut bisa kita tekan jadi minimal. Kemudian ketika ada keluhan kita bisa segera tahu. Nah, kalau dibiarin ya deteksi dini, satu seringkali telat akhirnya datang-datang udah ya, fase lanjut. Satu, kemungkinan survivalnya rendah. Dua, biaya yang akan keluar akan makin banyak. Tiga, jadinya nanti pada kondisi tertentu kita menjadi dependen pada keluarga. Jadi untuk aktivitas nggak bisa, untuk hal-hal yang produktif nggak bisa, akhirnya kita akan menjadi beban nantinya. Nah, supaya nggak menjadi hal seperti itu, lebih baik kita periksakan lebih awal. Oke, baik. Baik, terima kasih Dokter Rizky untuk pemaparan materinya hari ini. Semoga apa yang disampaikan oleh Dokter Rizky ini dapat bermanfaat untuk kita semua dan juga menjadi berkah untuk kita karena mencari ilmu di pagi hari seperti ini. Baik, sekali lagi terima kasih kepada Dokter Rizky untuk waktunya untuk sesi pemaparan materi dari Dokter Rizky sudah selesai. Saya dan Dokter Rizky pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada salah kata maupun perbuatan. Saya kembalikan acaranya kepada MC. Terima kasih.
Assalamualaikum. Terima kasih Dokter Rizky. Gitu. Wah, luar biasa ya acara pada webinar kali ini. Sangat banyak antusias dari para peserta untuk menanya ya dokter dan dokter Rizky dan dokter Widya. Alhamdulillah. Jadi eh, ternyata banyak sekali manfaat dan yang harus bisa kita ambil dari materi pada hari ini, yaitu adalah pencegahan memang harus dari awal diri kita sendiri ya dok ya. Nah, ini nanti akan kita tampilkan, kita akan umumkan pemenang pemberian giveaway dari para peserta, para sahabat permata yang sudah antusias dalam mengikuti kegiatan webinar pada pagi hari ini. Izin ya dok, kita share dulu nih untuk pemenang dari penanya terbaik dari acara webinar pada pagi hari ini. Silakan. Sebenarnya untuk penanyanya bagus-bagus semua ya. Ini sepertinya panitia bingung nih. Mohon maaf Bu Maminda, ini bukan pertanyaan terbaik tapi yang telah Oh, mengikuti giveaway. oh iya, ini give. Oh iya, 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 iya. Oke, oke. Silakan, maaf. Mohon maaf, dok. Baik, kita lihat siapakah pemenangnya. Wah, the winner is atas nama Inces Nayut yang pertama, pemenang kedua Nie Camilanku, dan yang ketiga ini Bulan Skars. Alhamdulillah. Jadi para pemenang ini nanti akan kita hubungi dari panitia, dari tim marketing untuk mendapatkan giveaway. Ya, jadi ini para pemenangnya sudah diumumkan tanpa kita sadari untuk acara pada webinar pada pagi hari ini sudah di penghujung acara. Apresiasi yang tertinggi untuk seluruh para peserta atas antusiasnya yang tinggi. Sahabat Permata semua sudah hadir dan kami ucapkan banyak-banyak terima kasih untuk kepada Dr. Rizky Zuhri, spesialis bedah sebagai narasumber pada pagi hari ini yang bersedia sharing tentang ilmu yang sangat berharga dan bermanfaat untuk kita semua. Dan juga untuk moderator, Dr. Widya Dwi Rahmadani juga. Terima kasih dokter sudah mendampingi kami untuk kegiatan pada webinar kali ini. Dan juga untuk bagi para sahabat Permata, jangan lupa untuk mengisi form kehadiran yang tadi sudah di-share oleh panitia dan juga bisa menyantumkan saran yang sangat kami apresiasi untuk membangun ke depannya lagi ketika memang melaksanakan kegiatan webinar. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta, narasumber dan semua pihak yang terlibat pada hari ini. Semoga acara ini bermanfaat bagi para peserta, kita lebih paham mengenai kesehatan khususnya deteksi dini kesehatan pada wanita yaitu benjolan pada payudara. Jangan lupa di-share nih keseruan acara webinar pada pagi hari ini di Instagram kami. Nantikan info pemenangnya juga nanti dan mari kita sama-sama berdoa. Oh iya, jangan lupa juga untuk para peserta sahabat Permata untuk follow IG kami. Nah, di IG kami juga nanti tolong silakan follow dan juga nanti banyak keseruan-keseruan juga ada info-info terkait eh, kesehatan dan salah satunya Dokter Rizky Zuri juga sudah isi konten tentang kesehatan ya dok untuk kemarin tentang usus buntu. Nah, itu bisa disaksikan di IG kami. Nah, dan juga follow juga selain di Rumah Sakit Permata dan Serpong, ada sister hospital kita juga bisa follow Rumah Sakit Permata Depok, Rumah Sakit Permata Bekasi, dan Rumah Sakit Permata Palembang. Dan juga jangan lupa untuk seluruh sahabat Permata bisa kunjungi website kami di www.permata.co.id. Jadi di sana banyak sekali informasi-informasi dan juga ada e-magazine yang bisa
banyak dibaca oleh sahabat Permata. Baik, sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta narasumber dan semua pihak. Dan kita tutup acara ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillah alamin. Saya selaku MC pada kegiatan hari ini mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Sampai jumpa di acara webinar selanjutnya dari Rumah Sakit Permata Dali Serpong, dan juga nanti akan ada juga webinar di Rumah Sakit Permata Vida Group yang nanti di acara kegiatan Ramadan. Nanti akan info selanjutnya di IG kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa semuanya sahabat Permata. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin lift ya. Terima kasih. Ya, dokter. Terima kasih dokter. Ya, terima kasih. Terima kasih dokter Widya. Ya, terima kasih ya. Ya, terima kasih semua sahabat Permata.